Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, 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 Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Khususnya untuk Anda pecinta cerita-cerita misteri, cerita horor. Anda sudah berada di channel yang tepat, karena kami setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik. Dan untuk kesempatan kali ini kami masih akan melanjutkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Perang Gaib Melawan Kekuatan Susuk Part 2. Malam harinya di salah satu tempat makan ternama di Jakarta. "Sin, kamu cantik banget malam ini," ucap Pak Brata. Sinta pun hanya tersenyum simpul, tidak mampu menolak pesona Pak Brata, hingga tanpa sadar sudah masuk ke dalam jeratnya. Mereka berdua makan malam layaknya sepasang kekasih yang sedang jatuh cinta. Tapi siapa sangka bahwa ada rencana lain dari keduanya. Mulai dari tatapan mata yang mesra hingga dirting pun tak terelakkan lagi. Itu bukan malam pengantin bagi mereka, tapi malam malapetaka buat mereka. Karena disadari atau tidak, mereka saling menancapkan jeratnya satu sama lain, sekaligus malam peresmian bahwa malapetaka sedang mengincar keduanya. Keesokan harinya, "Gimana kencan kamu?" kata Budi. "Lah, katanya aku sama Nat doang yang tahu." "Ini kenapa si Budi tahu juga?" ucapku. "Shh, emang kamu bertiga doang yang tahu? Aku percaya kamu bertiga gak ngember," ucap Sinta. "Kita sih bodo amat Yasin, gak tahu kalau kamu," ucap Nat. "Nanti pas jam istirahat, aku traktir kamu bertiga. Sekalian kita gosip-gosip lucu," ucap Sinta. "Ya nggak apa-apa sih Sin, asal kamu yang bayarin kita." "Hahaha," ucapku. "Kamu mah Yayi, kalau diajakin pasti minta orang yang ajak bayarin kamu," kata Sinta. "Siapa suruh ngajak aku?" ucapku. Di sudut fast food ternama di bilangan Salemba. "Emang ada apaan sih Sin?" ucapku dengan penuh kekepoan. Jujur, untuk urusan jadi detektif dan kepo, teman-temanku biasanya ngandelin aku. Jadi gini, aku semalam udah dinner sama Pak Brata. Terus dia ngasih aku hadiah dong," ujar Sinta sambil memamerkan kalung emas berbandul batu warna merah yang menurutku tidak wajar. "Terus kelanjutannya? Kamu ngajak kita ke sini cuma mau pamer kalung?" kata Budi. "Gak gitulah. Aku juga semalam menebarkan jaring lah ke Pak Brata. Laki-laki kayak Pak Brata sama kayak laki-laki lain, gampang diikatnya," ujar Sinta. "Maksudnya kamu tali-tali? BDSM dong kamu semalam sama Pak Brata." "Hahaha," sahut Nat. Aku masih menyimak dengan seksama arah obrolan ini. Aku tahu apa yang dimaksud Sinta, tapi aku enggan berucap apapun, karena aku lebih memilih untuk menghabiskan makananku. "Ya nggak gitulah Nat, kamu kebanyakan halus sih, jadi ngeres otak kamu. Bukan ikat kayak gitu maksudku," ucap Sinta. "Jadi aku pasanglah hajian buat naklukin Pak Brata, tentunya dibantu penjagaku," ucap Sinta dengan bangganya. "Cari mati anak ini," batinku. Terus, "Demen nih aku kalau udah ke arah klinik," kata Budi. Pengen aku jitak rasanya, tapi burgerku lebih menggoda. Jadi aku diajarin sama nenekku buat masang jaring ke orang yang aku mau. Hahaha. So far sih sukses ya. Ke gadun-gadun aku yang lalu, dan ke Pak Brata aku dapat kalung kayak gini. Hahaha. Seloroh Sinta. "Kamu kenapa diem aja Yi dari tadi?" tanya Nat. "Iya Yi, biasanya kamu paling hobi kalau cerita-cerita kayak gini," kata Budi menimpali Nat. "Kalian gak lihat aku lagi asik makan?" jawabku asal. "Emang kamu gak ngerasa aneh gitu Sin? Gak curiga gitu sama Pak Brata? Emang penjaga kamu gak ngomong apa-apa tentang Pak Brata?"
Tanyaku sejurus kemudian. Kagak lah. Aku tanya penjagaku, katanya aman. Ya sudah, aku pasang. Lagian aku nggak ngerasa gimana-gimana sama Pak Brata. Beda hal sama Kohar, mantan gadunku yang lalu. Itu aku ngerasa dia pakai. Nah, sama Pak Brata ini aman banget, Ci, ucap Sinta. Kamu nggak pernah tahu, Sin, siapa dan apa yang kamu hadapin. Makin tinggi dan makin mumpuni orang itu, akan makin susah dibacanya, ucapku sambil kemudian menyalakan rokokku. Kagak lah, kamu pikir penjagaku orang sembarangan? Ngaco kamu, Yi, ketus Sinta. Udah, pokoknya Yasin, ingat pesanku. Aku nggak mau imbasnya ke kerjaan. Kasihan anak-anak lain kalau sampai imbasnya ke kerjaan. Banyak yang bergantung dari proyek ini. Jangan sampai karena ego dan nafsu kamu, orang lain harus kena imbasnya, ucap Nat menegaskan. Iya, aku tahu, Nat. Aku janji bakal tanggung jawab kalau ada apa-apa di kemudian hari, janji Sinta. Semoga Yasin, kata Budi. Setelah kejadian itu, Sinta menjauhiku. Dia masih bertegur sapa dengan Nat, Budi dan yang lainnya, tapi dia hanya bicara denganku tentang pekerjaan. Di luar itu kami nyaris tidak bertegur sapa. Karena buatku, ketika orang lain acuh, aku pun akan acuh. Tapi jika suatu hari orang tersebut meminta bantuan, maka aku pun akan membantunya. Tak terasa sudah hampir 6 bulan hubungan Sinta dan Pak Brata. Seluruh kantor sudah tahu tentang hal ini. Desas-desus tentang Sinta pun sampai ke telinga bosku, hingga akhirnya bosku memanggilku. Yi, kamu tahu kelakuan Sinta? Tanya bosku. Tahu, Mas. Kenapa emangnya? Tanyaku. Sinta tahu nggak Pak Brata itu siapa dan istrinya siapa? Tanya bos sekaligus kakak angkatku itu. Tahu kali, lagian dia udah gede. Dia bilang juga mau tanggung jawab. Udahlah, ngapain dipusingkan? Jelasku. Nggak segampang itu, Yi, katanya sambil membersihkan kacamatanya. Mas, nanti kalau dia butuh bantuan, dia bakal nyanyi. Sementara ini biarin aja dulu. Anggaplah ini proses dia menuju kedewasaan. Aku tahu kamu naksir Sinta, tapi bukan berarti dengan itu aku bakal ngebiarin kamu jadi bego, selorohku. Iya, ayo makan. Mau sushi nggak? Tanyanya lagi. Dari awal aku tahu akan ada malapetaka. Bukan aku tidak mau mencegah itu terjadi. Akan tetapi ketika aku cegah hal itu, maka tatanan semesta akan berubah. Dan pastinya akan ada orang lain yang akan mengalami hal yang Sinta akan alami nantinya. Hari demi hari berjalan sebagaimana mestinya, sampai aku sadari bahwa penjaga Sinta sudah tidak pada tempatnya lagi. Nat, kamu mending tepuk punggung Sinta deh. Siapa tahu dia jadi sadar. Ucapku siang itu kepada Nat. Ngaco kamu, Yi. Kamu mau Sinta ngamuk apa? Main nempok punggung orang sembarangan. Salah-salah anak orang modar, kata Nat. Ya kan siapa tahu, Nat. Siapa tahu setelah itu dia sadar gitu. Tangan kamu kan masih berfungsi buat ngebuang yang jelek-jelek, ujarku. Ada, Yi, kamu aja sendiri sono. Aku tahu kamu udah gatel, tapi kamu diem. Sama aja kamu ngejerumusin teman kamu sendiri. Sekarang malah kamu nyuruh aku. Sekate-kate kamu kalau ngomong, kadang itu mulut suka hilang ayakannya, kata Nat. Ya nggak gitu, Nat. Kalau aku dibolehin juga aku bantuin kali. Tapi aku nggak diizinin. Ntar aku kayak maling dong, ucapku. Lihat ntar aja, Ji. Kadang tanganku suka refleks kok, ucap Nat. Dari jauh aku dan Nat melihat Sinta. Hanya kali ini bukan aku saja yang merasa Sinta berbeda. Hampir seluruh anak-anak kantor menyadari perbedaan Sinta pagi ini. Aku hanya melihatnya dari kejauhan, karena mau aku jelaskan bagaimanapun tidak akan digubris.
Dari kejauhan tampak ibu-ibu sosialita berjalan tergesa-gesa, dan ketika sudah bisa menggapai Sinta, ibu itu kemudian menjambak rambut Sinta dari belakang. "Au!" teriak Sinta. "Kamu lacur yang ditemenin suamiku. Harusnya sebelum kamu cari gadun, kamu mikir siapa lawan kamu. Main cantik emang bisa ya kamu? Aku udah diem ya, sampai kamu nyerang anakku dan bikin aku keguguran," teriaknya. "Sampai kapanpun aku gak bakalan ngelepasin kamu. Siapapun dukun kamu, aku gak akan tinggal diam. Camkan itu," teriaknya sejurus kemudian. Sinta hanya menangis dan bergumam, "Biar mampus kamu." Selidik punya selidik, itu adalah istri Pak Berata, dan menurut cerita Budi, Sinta sudah tersesat jauh, makanya penjaga pun enggan mendekat. "Sinta ke dukun maksud kamu, Bud?" tanya aku. "Enggak, Yi. Dia belajar ilmu dari buku warisan leluhurnya. Aku nggak tahu buku apaan. Yang jelas dari situ dia berubah. Aku tahu karena Sinta cerita, terus penjaganya ngomong ke aku lewat mimpi," cerita Budi. "Kok kamu nggak cerita ke kita, Bud?" tanya Nat. "Nanti aku ceritain, kalian nggak percaya lagi." Terus Sinta juga sempat nyinggung aliran Jawa kuno gitu, ucap Budi kemudian. "Persembahan Sukra Kasih?" tanya aku. "Bukan, Yi. Aku lupa. Katanya leluhur dia salah satu pendiri itu," ucap Budi. "Kagak beres dah ah," ujar Nat. Kemudian kami pun mulai sibuk dengan pekerjaan kami masing-masing. Bukan kami tidak peduli dengan Sinta, hanya saja dia sendiri yang memilih jalannya, mengamalkan ilmu yang dia lakukan tanpa pendampingan dan tanpa pengetahuan yang cukup, tak peduli apa akibat terhadapnya. Hingga tak lama, "Nat, aku beli cake nih, kamu mau nggak?" Aku sengaja beli yang coklat, soalnya aku tahu kalau kamu suka, tawar Sinta kepada Nat. "Baca doa dulu, Nat. Kalau perlu minta kedua Tuhan buat jaga kamu," ucapku dari balik kubikelku. "Kamu kurang ajar ya, Ji," teriak Sinta marah. "Kamu mau ngapain aku, Sin? Mau bunuh aku sama kayak kamu bunuh anaknya si ibu itu, demi susuk gak jelas kamu," kataku lantang. Semua orang yang ada di kantor bergidik ngeri. "Kalau sampai Nat kenapa-kenapa, kamu yang aku matiin, Sin. Tinggal milih lewat jalan mana kamu mau mati," kataku sambil menggebrak meja. "Sadar diri, Yi. Ini bukan siapa-siapanya Nat," kata Sinta tak mau kalah. "Segitu doang kemampuan kamu buat lihat aku sama Nat. Makanya kalau kamu baca kitab kuno, pastikan dulu kamu bisa ngertiin. Jangan cuma bisa ngaji, tapi kamu gak bisa mengkaji. Ampas kamu," kataku sambil pergi. Aku pun menyalakan rokokku. Ya, aku tahu aku salah karena terpancing emosi. Tapi naluriku tak bisa diam. Ketika ada yang mengorbankan orang tidak bersalah, apalagi jika itu hanya untuk kepentingan pribadinya demi ilmu yang dia sendiri salah penerapannya. Semoga tenang ya, Dek. Di lain tempat, Pak Brata pun geram setelah mendengar cerita dari orang kepercayaannya bahwa Sinta telah melewati batasannya, telah menumbalkan anaknya demi susuk yang bahkan Sinta sendiri tak tahu bagaimana penerapannya dengan baik. "Kurang ajar," geram Pak Brata. Pak Brata pun tak tinggal diam. Selama ini bukannya dia tak tahu bahwa Sinta telah menjeratnya. Dia tahu, hanya saja Pak Brata juga menancapkan jaring ke Sinta agar siap dijadikan persembahan. Tapi malang tak dapat diraih. Rencana Pak Brata berantakan karena meremehkan Sinta. Pak Brata pun akhirnya menghubungi pamannya, Arya Satya. "Paman, aku kecolongan. Anakku telah dijadikan tumbal susuk oleh calon tumbalku," kata Pak Brata. "Brata, aku sudah mewanti-wantimu jauh hari agar kau berhati-hati. Karena walau bagaimanapun, anak itu setengah siluman leluhurnya, bersekutu dengan siluman untuk mendirikan sektenya.
Dan aku pun sudah bercerita bahwa kau jangan berurusan terlalu lama dengannya. Tapi nampaknya kau tak mengindahkan ucapanku. Dan sekarang semuanya akan berulang lagi kisah lama. Susuk yang kau gunakan dan dia gunakan itu merupakan susuk sajudu, di mana untuk melepasnya dibutuhkan kematian jiwa yang murni. Dia tahu hal itu dan kau berata. Kau dengan bodohnya melewatkan hal detail yang pernah aku jelaskan. Ucap Arya Satya. Sobat Misteri Sunyi Mencekam, masih ada 2 part lagi yang tidak boleh Anda lewatkan, yaitu bagian ketiga dan bagian keempat. Dan pastikan berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam. Kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.